Today is 28th of December, year 2011. Nearly to say goodbye to 2011. We see most of our yogi, we know how to practice this Sila, Samadhi, Panya, real Buddha's teaching. But some on the way not yet reached to our satisfaction. Some are quite satisfied. That is, important thing is must know how to go. So Sila, no problem. We can observe. Samadhi, now we are cultivating our mind and object. So training, we are training. Train our mind to the object. The technique, we must all clear the technique. That is, majority, now we went interview time, quite clear the technique. Some, their progress is a bit slow, some progress is fast. That is quite satisfied for our yogi. If you don't know, very difficult to go. If you know, after this retreat, when you go back also in our life, we can train our mind with the object, then slowly it will grow. That is more important, to know how to go. The method of practicing Buddha Dhamma, that is Sila, Samadhi, Panya, is the whole Buddhism is based on this Sila, Samadhi, Panya. That is why very important for us to understand, to know, clear how to practice. Hari ini adalah tanggal 28 Desember tahun 2011, hari Rabu. Waktu retreat telah berlalu 1 minggu. Sebagian dari para yogi telah mengetahui bagaimana untuk berlatih Sila, Samadhi, dan Panya berdasarkan kepada ajaran Sang Buddha. Tetapi, beberapa dari Anda dalam perjalanan dapat mencapai kepuasan dan beberapa yang lain belum mencapai tingkatan tersebut, belum merasa puas terhadap latihannya. Yang penting adalah Anda mengetahui bagaimana untuk dapat berlatih untuk pergi dalam perjalanan Anda. Sila, Samadhi, dan Panya. Dalam hal ini, Sila tidak merupakan masalah. Anda telah mengambil Sila sebelum Anda berlatih. Untuk Samadhi, Anda mengembangkan batin dengan objek. Kita semua melatih batin kita dengan objek. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui cara atau teknik melakukannya dengan jelas. Anda harus mengetahui teknik ini dengan jelas. Sebagian besar selama pada waktu interview, mereka dapat diketahui bahwa mereka telah mengetahui dengan jelas bagaimana untuk berlatih, bagaimana teknik ini harus mereka aplikasikan. Beberapa dari Anda telah mengalami kemajuan dengan cepat, dan sebagian yang lain mereka tetap mengalami kemajuan walaupun tidak secepat yang lain. Jika Anda mengetahui bagaimana untuk berlatih, maka setelah retreat ini berakhir, ketika Anda kembali ke kehidupan Anda sehari-hari, Anda dapat melatih batin Anda dengan objek. Dan dengan demikian secara perlahan-lahan Anda akan semakin berkembang. Berkembang di sini adalah untuk mengetahui bagaimana untuk melanjutkan perjalanan Anda, latihan Anda. Melanjutkan metode untuk berlatih Buddha Dhamma ini, yaitu Sila, Samadhi, dan Panya. Dari semua yang Sang Buddha ajarkan dalam Buddhisme ini,
Semuanya berlandaskan kepada sila, samadhi, dan panya ini. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi Anda untuk mengetahui dengan jelas bagaimana untuk berlatih. To know, to learn. To install the knowledge to the human is only two whole. One is ear, one is eye. All the knowledge in our life come from ear and eye, the knowledge. Now you are listening. Listening, we can get some instruction, how to practice, the way. Also, some we are reading. When you read, we use our eye. We have 6 sense. Other sense is difficult to get the knowledge. This eye and ear, very important for us to install the knowledge. If don't know, even though how much valuable things, they may get angry also. In one story, in the commentary coming, chicken, one big chicken, he looked for the food to eat in the one rubbish, the grove of rubbish. He scratched. When he's scratching to the rubbish, don't know where it's coming from. This rubbish, there is one piece of ruby, very good quality. So that chicken, she poked to the ruby, bite so hard, got angry. Why? It's look for the food. This thing is cannot eat for him. Also, it cannot use anything. So got angry. But it scratched away. And one child see that type of stone, pick up, oh, very beautiful. But also this boy also don't know it is a ruby, beautiful stone only. The knowing, the knowledge is different already. The animal, the chicken knowledge and the boy knowledge is a bit different already. You know, oh, that is very beautiful. So I can play. That boy playing with this ruby. One man see. So he said, oh boy, this stone, please sell me $100. So the boy think, oh, this stone is got $100. It says, why I cannot sell? I get free one. Selling. So the man also bluffing is very 100,000 over dollar have to pay real value, but it's the bluffing only $100 can get one. That is depend on their knowledge. So we must know the value of the Dhamma. Then only we understand how to use and how to apply in our life. That is why we need to practice, we need to learn, we need to listen to Dhamma talk very often, because our mind is usually very easy to forget one. Now, until from starting of our retreat, until now, 6 days already, I keep on talking this Sila Samadhi Panya. So it's many time, but after 10 days, go back, don't forget.
That is very important. The value of the Dharma. Untuk mengetahui, untuk belajar, dan untuk mendapatkan, memiliki pengetahuan ini sebagai manusia adalah melalui dua bagian atau dua pintu. Yang pertama adalah mata dan yang kedua adalah telinga. Melalui dua pintu ini, melalui dua bagian inilah, maka kita akan mendapatkan pengetahuan tersebut di dalam diri kita. Seperti sekarang kita mendengarkan Dhammadesana, mendapatkan beberapa instruksi bagaimana untuk berlatih, jalan yang harus Anda tempuh. Demikian juga Anda dapat mengetahui dengan membaca. Untuk membaca, Anda membutuhkan mata. Dari keenam indria, sangatlah susah untuk mendapatkan pengetahuan. Hanya melalui mata dan telinga saja Anda dapat memperoleh pengetahuan tersebut dan menyimpan di dalam diri Anda. Oleh karena itulah sangatlah penting untuk dapat menyimpan pengetahuan yang didapat tersebut di dalam diri kita. Jika Anda tidak mengetahui seberapa berharganya pengetahuan yang Anda dapatkan, Anda akan menjadi marah karenanya. Seperti cerita yang ada di dalam satu kitab komentar. Di dalam cerita itu dikatakan, pada seekor ayam yang berusaha untuk mencari makanan dengan mengais tempat kotoran. Ketika ia mengais-ngais tempat kotoran tersebut, maka ia menemukan satu potongan rubi, satu butir batu rubi. Satu butir batu rubi ini merupakan batu permata yang berharga dengan kualitas yang baik. Dari mana batu rubi ini berasal tidak diketahui, tetapi ketika ayam ini mematuk batu rubi tersebut, ia merasakan bahwa batu tersebut sangatlah keras. Karena itu, ayam ini kemudian menjadi marah, karena ia sebenarnya mencari sesuatu untuk dimakan. Batu rubi yang didapatkannya tidak dapat dimakan, dan juga batu itu tidak berguna baginya. Oleh karena itulah, maka batu rubi yang didapatkannya, ia buang ke tempat lain. Ketika batu ini terbuang, maka satu orang anak melihat batu tersebut, mengambilnya dan melihat batu itu sebagai sesuatu yang indah. Anak ini tidak mengetahui seberapa berharga batu rubi tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa batu ini sangatlah indah. Oleh karena itu, maka ia menggunakan batu ini sebagai alat untuk bermain. Pengetahuan yang didapatkan berbeda antara ayam dan anak lelaki itu. Ayam ini tidak mengetahui seberapa berharga batu tersebut. Sedangkan anak lelaki ini, ia mengetahui batu ini merupakan batu yang indah, mengambil dan menggunakannya sebagai suatu permainan. Kemudian satu orang lelaki melihat batu tersebut, mengetahui bahwa batu itu merupakan satu batu yang berharga. Kemudian mendekati anak lelaki itu dan meminta anak lelaki itu untuk menjual batu itu kepadanya seharga $100. Karena pertawaran yang diberikan oleh lelaki ini, maka anak lelaki ini kemudian berpikir, saya mendapatkan batu yang indah ini dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, jika saya dapat menjual seharga $100, maka saya mendapatkan satu keuntungan. Anak lelaki ini tidak mengetahui seberapa berharga batu yang didapatkannya. Orang itu, lelaki itu, mengetahui bahwa untuk mendapatkan batu itu, ia harus mengeluarkan uang $100.000. Tetapi, ia menipu anak lelaki ini yang tidak mengetahui seberapa berharga batu tersebut dan hanya membayar $100 saja. Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa semuanya bergantung kepada pengetahuan.
Dengan demikian, kita juga harus mengetahui nilai dari dhamma tersebut. Dengan mengetahui nilai dari dhamma itu, maka kita akan mampu untuk mengerti bagaimana untuk menggunakannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itulah kita perlu untuk berlatih, untuk belajar, untuk mendengarkan dhamma desana dengan sangat sering. Karena batin kita terbiasa untuk menjadi lupa. Sangatlah cepat bagi kita untuk melupakan sesuatu. Oleh karena itu saya mengatakan, mengapa dari awal sampai sekarang hari yang ke-6, beliau selalu berbicara mengenai sila, samadhi, dan panya berulang-ulang kali. Karena setelah 10 hari pun, Anda harus dapat mengetahui nilai dari dhamma yang Anda dapatkan. In the bhavana, we have samadhi bhavana and panya bhavana. Samadhi bhavana is a majority, they understand as a samatha. Panya bhavana means vipassana. Both bhavana mean have to base on the concentration. That concentration, samatha concentration and vipassana concentration is a bit different. What is the difference of this samatha samadhi and vipassana samadhi? It is the object is different. Vipassana samadhi is we go to the reality object. Samatha samadhi is go to the concept object. But whatever samadhi is based on the jhana. Now people, they are talking about jhana, more interesting of the jhana. What is the jhana? Jhana is concentration is jhana, we can say. Jhana got 5 factors. We must clearly understand. First, vitaka. Second, vichara. Third, piti. Fourth, sukha. Fifth, ekagata. Initial application, sublime application, joy or zest, happiness, and one-pointedness of object. That is one-pointedness of object is samadhi. So this factor is everybody, if you try the meditation, included in this jhanic factor. That is why they say, we are first jhana, second jhana, what jhana? Doesn't matter. For why, useless. We need to get firm and until reach to the final. They can get for why. That is no powerful. For why if you get, the teacher say, you have got 5th jhana already. You have got 4th jhana already. For why only you get is where we can use. You cannot use. Yes, what is the initial application? Vitaka. Now all of our yogi, we are doing on this way to get the samadhi. Vitaka means is aramana abhiharana, abhiruha. They say in Pali, doesn't matter. Got the object, your mind pushing to the object. That is vitaka. Have to, now for example, our object is rising and falling. We're putting efforts to get the object, attention, mind,
go on to the object. That is vitaka. Firm on the object. That is vichara. Jhanic factor. That is some yogi quite firm to the object already. Some yogi, but for a while is I already say, for a while only can use less one. Cannot be much firm, just say about 10 minutes, about 50 minutes, half an hour, 1 hour if you're sitting. If really one straight continuously about half an hour, 45 minutes sometime, then you get zest, joy. That is called piti. Piti is satisfied. Because your object and your mind is always on the object, no restless. No thinking here and there. No mind is nothing get doubts on the object continuously. Sure you satisfy. Satisfaction leads to the joy. You enjoy. This is called piti. Also in the other translation, this is zest. Coming out, all the far, very peace and calm. Some yogi, they may have the experience. That satisfaction is jhanic factor. You get that situation, straight away can get happiness. We can enjoy the meditation. After satisfaction, sukha. Sukha means happiness. Oh, very good. Satisfied. More and more got faith and confidence. Become like that. Then your concentration build up. That is called ekagata. All jhanic factor is in our practicing. Vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. Only create the strong concentration, not yet understanding. Dalam bawana, kita mengenal ada 2 macam bawana. Yang pertama adalah samadhi bawana, atau yang dimengerti sebagai samatha. Dan yang kedua adalah panya bawana, yang artinya adalah vipassana. Keduanya berlandaskan kepada konsentrasi, yaitu samatha, konsentrasi samatha, dan konsentrasi vipassana. Konsentrasi samatha dan konsentrasi vipassana sedikit berbeda. Apa yang membuat perbedaan antara samatha samadhi dan vipassana samadhi, atau konsentrasi samatha dan konsentrasi vipassana? Yang pertama adalah objek. Objek antara samatha dan vipassana berbeda. Di dalam vipassana, objek yang diambil adalah objek realitas atau kenyataan. Sedangkan di dalam samatha, objek yang diambil adalah berupa konsep. Tetapi apapun samadhi itu, semuanya berlandaskan kepada jhana. Sekarang ini banyak orang yang berbicara dan tertarik mengenai jhana itu. Sebenarnya, apakah jhana itu? Jhana adalah konsentrasi. Di dalam jhana memiliki 5 faktor, dan Anda harus mengerti dengan jelas ke-5 faktor yang ada di dalam jhana itu. Faktor yang pertama adalah vitaka, atau aplikasi awal.
Yang kedua adalah wicara. Ketika Anda dapat tinggal dengan kokoh di objek. Yang ketiga adalah piti atau kegiuran. Yang keempat adalah sukha atau kebahagiaan. Dan yang kelima adalah eka gata atau perhatian yang terpusat ke satu objek. Semua ini, eka gata inilah yang disebut sebagai samadhi. Faktor-faktor itu harus Anda coba untuk dapatkan dalam meditasi Anda. Ketika Anda bermeditasi, semuanya faktor-faktor jana ini termasuk di dalamnya. Ketika mereka mengatakan jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan sebagainya, jika hanya didapatkan hanya sebentar-sebentar saja, maka faktor jana ini tidak akan berguna. Anda perlu untuk mendapatkannya, mempertahankan faktor-faktor jana itu sampai Anda mendapatkan tujuan Anda. Ketika faktor-faktor jana ini Anda dapatkan hanya sebentar-sebentar, maka faktor jana tersebut tidak memiliki kekuatan. Seperti contoh, orang mengatakan Anda memiliki jana keempat atau jana kelima. Jika Anda hanya mampu mendapatkan jana tersebut sebentar-sebentar saja, maka Anda tidak akan mampu menggunakan jana tersebut, faktor-faktor jana tersebut. Seperti yang pertama, faktor jana yang pertama yaitu vitaka atau aplikasi awal. Sekarang para yogi, Anda juga berlatih dalam jalan ini untuk mendapatkan samadhi. Vitaka atau dalam kata lain di dalam bahasa Pali disebut abhiharama, yang artinya adalah untuk mencoba mendapatkan objek. Batin didorong untuk pergi ke objek. Ini adalah vitaka, faktor jana yang pertama. Sebagai contoh, objek Anda adalah kembung kempis. Anda mengerahkan usaha untuk mendapatkan objek tersebut. Batin mengarahkan perhatian Anda untuk mendapatkan objek tersebut, untuk dapat pergi ke objek tersebut. Ini adalah vitaka. Ketika dapat tinggal dengan kokoh di objek tersebut, maka faktor jana kedua muncul, yaitu wicara. Wicara adalah ketika Anda dapat tinggal dengan kokoh, batin Anda tinggal dengan kokoh di objek tersebut. Faktor-faktor jana ini telah dari beberapa yogi, mereka telah dengan kokoh dapat tinggal di objek tersebut. Sebagai contoh selama 10-15 menit ataupun setengah jam. Selama 1 jam Anda duduk, jika Anda dapat dengan secara berkelanjutan tanpa henti selama 30 menit atau bahkan 45 menit, terus menerus mendapatkan objek tersebut dengan kokoh, maka Anda akan mendapatkan kegiuran atau piti, atau dengan kata lain Anda memiliki kepuasan di saat itu. Tetapi jika Anda hanya tinggal sebentar-sebentar saja di objek tersebut, maka tidak akan ada gunanya. Ketika batin Anda dan objek Anda tinggal bersama-sama, maka pada saat itu tidak akan muncul kegelisahan. Batin Anda tidak berpikir kian kemari. Di dalam batin Anda pun tidak akan muncul keraguan-raguan. Ketika batin dan objek dapat tinggal bersama-sama secara berkelanjutan, maka Anda akan mendapatkan tingkatan kepuasan tertentu. Karena kepuasan inilah, maka akan muncul kegiuran atau piti di dalam diri Anda. Dengan kata lain, akan muncul rasa merinding ketika bulu tengkuk Anda berdiri. Perasaan semacam ini akan muncul karena Anda merasakan kegiuran. Kegiuran inilah piti yang didapatkan karena Anda merasa puas terhadap
Kemampuan batin Anda tinggal dengan kokoh secara berkelanjutan di objek yang Anda ambil. Kepuasan itu adalah faktor jana. Ketika Anda mendapatkan kepuasan ini, maka Anda akan kemudian merasa berbahagia. Anda menikmati meditasi Anda. Setelah Anda merasa puas, maka kebahagiaan atau sukha akan muncul. Anda akan berusaha untuk terus-menerus mendapatkan perhatian Anda yang selalu terpusat untuk mendapatkan keyakinan dan kepercayaan diri. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri tersebutlah, maka konsentrasi akan terbangun dan ekagata akan muncul. Semua faktor-faktor jana ini ada di dalam latihan kita ketika kita berikan perhatian awal mengarahkan batin kita ke objek. Maka faktor jana yang pertama Anda jalankan, yaitu vitaka. Ketika Anda mampu tinggal dengan kokoh di objek tersebut secara berkelanjutan, maka faktor jana yang kedua, wicara, Anda dapatkan. Ketika Anda dapat tinggal dengan kokoh di objek tersebut secara terus-menerus, kepuasan akan muncul. Dari kepuasan ini, kegiuran atau piti akan datang ke dalam diri Anda. Faktor jana yang ketiga Anda dapatkan. Setelah rasa kegiuran ini muncul, piti ini muncul, maka Anda akan berbahagia. Sukha atau faktor jana yang keempat muncul di dalam diri Anda. Dan karena rasa bahagia ini, Anda semakin menikmati meditasi Anda, berusaha terus-menerus sehingga Anda mendapatkan keyakinan dan kepercayaan diri. Karena keyakinan dan kepercayaan diri inilah, maka konsentrasi secara perlahan-lahan terbentuk. Ekagata akan muncul di dalam diri Anda. Faktor jana yang kelima. Dengan demikian, ketika kelima faktor jana ini muncul, maka Anda akan mendapatkan konsentrasi yang kuat. Tetapi dari konsentrasi ini Anda belumlah mendapatkan pengertian. These jhanic factor also, they have their own function to clear off our meditation disturbance. That is called nivarana. We also must understand this disturbance. All we have to face, majority our yogi face this type of nivarana. Nivarana is the disturbance of our meditation. Kamechanda nivarana, that is the based on the lobha. Vyabhada nivarana, it is based on the worry, dosa. It is based on the anger. And Tinamita nivarana, that is very common in our yogi, sloth and torpor, sleepiness. So, Uddhacca Kukucca nivarana, that means remorse and restless. That's also sometimes we are floating here, floating there. That is also a disturbance. And Vicikicca nivarana, think of it is correct or not. Doubts. What I go is correct or not. Always ask ourselves. That is Vicikicca, got skeptical doubts. These kind of nivarana, that jhanic factor can clear one. How it is clear? Vitaka, initial application. If you pay attention to get the object, putting the effort, then vitaka can overcome the tinamita. Always you pushing the object to pushing the mind to the object, then your sloth and torpor cannot arise. No chance to arise. Now, always mindfulness associate with our mind. Vichara.
Vichara is firm on the object, then skeptical doubts. It is correct or not? That type of thinking is gone. Vijikicha. Vijikicha, clear of vijikicha by vichara. Piti. Piti is very firm and very enjoy and zest, satisfy. Then you have nothing to worry, anger, all the things scared. The base of anger, vyabhada nivarana, is clear by piti. Sukha, happiness. Happiness, clear, uddhacca kukucca. If you get happiness, there is no more restless, no more remorse already. Oh, I come here, I waste my time. That is a remorse. If you really got happiness, you think of, hey, I come here, got the benefits. So is that no more regret, no more remorse, no more restless, very happy. Some sort of like that. Concentrated ekagata, concentration built up, that is very peace and calm, tranquility, happiness. Kamechanda nivarana also cannot arise already. Because here all the very peace and calm. So that is why this jhanic factor, their function is can clear off this 5 kinds of nivarana. But the last one is avijja nivarana. Avijja nivarana is moha. We cannot know clearly of the object. These avijja nivarana, jhanic factor cannot clear. Only panya bhavana can win to the avijja nivarana. Panya is what? Panya is clear comprehension, understanding. Knowing, we ask to note. If you know on the reality object, if you know, you understand. That understanding clear of moha. Moha, avijja, and moha is the same. Moha is a don't know, no wrong. It is 2 functions, the moha. Sometimes we don't know anything, but we know it is wrong. That is called moha. Really, the yogi, concentration is built up already. Then you know, you understand what is going on. That means it's reality. Then no more don't know. That is why I always say, when interview time, please don't say don't know. You must know clearly then what you are doing. If you know what you are doing, you have mindfulness. Mindfulness, this panya, all this kind of factor is not included in jhanic factor. That is included in Magga. 8-fold noble path is Magga. The day I already mentioned. In the Magga, there is Samadhi, is right understanding. That right understanding only can cure these avijja. That is why very clear the Buddha mentioned, Samadhi Bhavana cannot clear of moha. Only Vipassana
Panya Bhavana only can clear of moha to get right understanding. This right understanding is very important to lead the panya until reach to the nibbana. That is why they say samatha meditation can never reach to the nibbana. Only vipassana, satipatthana vipassana only can reach to the cessation of all the samsara suffering. Faktor-faktor jana ini juga mampu untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang dapat muncul di dalam meditasi atau dalam bahasa Pali dikenal sebagai niwarana, penghalang-penghalang yang dalam meditasi. Untuk itu kita harus mengetahui mengenai apakah itu niwarana atau penghalang-penghalang dalam meditasi. Sebagian besar dari para yogi di sini mereka telah berhadapan-hadapan dengan niwarana ini yang dapat mengganggu seseorang, menghalangi seseorang ketika berlatih meditasi. Niwarana yang pertama adalah kama canda niwarana yang berdasarkan kepada loba atau keserakahan. Yang kedua adalah byapada niwarana yang berdasarkan kepada dosa atau kemarahan, rasa khawatir. Yang ketiga adalah tina mida niwarana. Sebagian besar para yogi telah mengenal dengan baik tina mida niwarana ini, yaitu dalam bentuk rasa enggan dan rasa ngantuk. Yang keempat adalah udaca kukuca niwarana. Rasa penyesalan dan kegelisahan mengambang kian kemari. Hal ini pun akan mengganggu meditasi kita. Dan yang terakhir, niwarana yang terakhir adalah wicikica niwarana. Anda berpikir apakah hal ini benar ataukah tidak. Keraguan-keraguan muncul di dalam diri Anda. Selalu mempertanyakan diri Anda. Apakah Anda memiliki telah berjalan di jalan yang benar ataukah tidak? Keraguan-keraguan yang halus ini selalu ada. Kelima macam niwarana ini dapat dihilangkan atau dapat diatasi dengan faktor-faktor jana. Faktor jana yang pertama, vitaka. Ketika Anda memberikan perhatian untuk mendapatkan objek itu, Anda mengerahkan usaha untuk mendapatkan objek. Maka dengan vitaka ini, faktor jana yang pertama, Anda akan mampu mengatasi tinamida niwarana. Ketika Anda mengarahkan, mendorong batin untuk selalu pergi ke objek, maka rasa malas, rasa ngantuk tidak akan muncul di dalam diri Anda. Tidak akan ada kesempatan bagi rasa malas dan rasa ngantuk tersebut untuk muncul. Batin akan selalu berasosiasi dengan perhatian penuh. Faktor jana yang kedua adalah wicara. Ketika Anda dapat tinggal dengan kokoh di objek, maka wicara atau faktor jana yang kedua ini akan mampu mengatasi wicikica niwarana atau keraguan-raguan. Ketika Anda dapat tinggal dengan kokoh di objek, keraguan-raguan atau wicikica ini akan hilang. Yang ketiga, faktor jana yang ketiga adalah piti. Ketika Anda dapat tinggal di objek dengan kokoh, maka Anda akan merasa puas. Dalam diri Anda akan muncul kegiuran. Dengan demikian, maka tidak akan muncul kekhawatiran atau kemarahan, rasa takut dan sebagainya yang sebenarnya berlandaskan kepada kemarahan. Byapada
atau niwarana, biapada niwarana akan dapat dihilangkan dengan piti, faktor jana yang ketiga. Faktor jana yang keempat, sukha atau kebahagiaan, akan mampu menghilangkan udaca, kukuca, niwarana. Dengan kebahagiaan yang Anda dapatkan selama bermeditasi, maka kegelisahan dan penyesalan akan hilang dalam diri Anda. Ketika Anda berpikir bahwa saya telah membuang-buang waktu saya berlatih di sini, penyesalan muncul di dalam diri Anda. Tetapi jika Anda telah mendapatkan kebahagiaan dari meditasi ini, Anda akan memikirkan bahwa saya mendapatkan manfaat ketika saya berlatih. Penyesalan itu tidak akan muncul di dalam diri Anda. Penyesalan dan kegelisahan tidak akan muncul karena diatasi oleh kebahagiaan yang didapatkan dari berlatih meditasi. Yang kelima adalah ekagata. Ketika konsentrasi Anda mulai terbangun, maka Anda merasa tenang dan damai. Ketenangan dan kedamaian ini akan dapat mengatasi kama canda niwarana. Ketika Anda merasa tenang dan damai, maka kama canda niwarana ini yang berdasarkan kepada loba, kepada keserakahan, tidak akan muncul. Oleh karena itu, kelima faktor jana ini akan mampu mengatasi atau menjernihkan kelima macam niwarana atau penghalang-penghalang yang dapat mengganggu Anda bermeditasi. Tetapi niwarana yang terakhir, awija niwarana atau moha, tidak dapat diatasi dengan kelima faktor jana tersebut. Ketika Anda tidak dapat melihat objek dengan jelas, maka faktor-faktor jana itu tidak akan mampu mengatasinya. Awija niwarana atau moha ini hanya dapat diatasi dengan menggunakan panya bawana. Hanya dengan panya bawana ini sajalah, maka Anda akan mendapatkan pengertian yang jelas, mengetahui dengan jelas. Oleh karena itulah mengapa kita meminta Anda untuk terus-menerus melakukan pencatatan. Ketika Anda melakukan pencatatan kepada objek yang merupakan realitas atau kenyataan, maka jika Anda mengetahui, maka Anda akan mengerti. Pengertian yang Anda dapatkan ini akan mampu membebaskan Anda dari moha atau awija. Moha atau awija memiliki dua fungsi. Beberapa Anda tidak mengetahui apapun, sedangkan yang lain Anda mengetahui, tapi Anda mengetahui dengan salah. Moha atau awija ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah tidak mengetahui, dan yang kedua adalah mengetahui, tetapi pengetahuan apa yang Anda ketahui itu salah. Ketika konsentrasi dari para yogi mulai terbangun, maka Anda akan mengetahui, Anda akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Artinya adalah tidak ada lagi ketidaktahuan di dalam diri Anda. Anda mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atau realitas sebenarnya, kenyataan sebenarnya. Oleh karena itulah mengapa saya menekankan berkali-kali pada saat interview. Anda tidak dapat mengatakan saya tidak tahu. Anda harus mengetahui dengan jelas apa yang sedang Anda lakukan. Ketika Anda mengetahui apa yang sedang Anda lakukan, maka Anda akan mendapat pada saat itu Anda memiliki perhatian penuh. Perhatian penuh atau panya ini. Panya ini tidak termasuk di dalam faktor-faktor jana. Panya ada di dalam maga, jalan mulia berunsur 8. Di dalam jalan mulia berunsur 8, di dalamnya terdapat sama diti atau pengertian yang benar. Pengertian yang benar inilah yang dapat mengatasi awija, menghilangkan awija di dalam diri kita. Oleh karena itulah dengan sangat jelas Sang Buddha menyebutkan,
Samadhi bawana tidak dapat mengatasi, menghilangkan moha. Hanya dengan vipassana bawana sajalah, maka moha atau awija itu dapat diatasi karena pengertian yang muncul. Pengertian yang benar inilah sangat penting, karena pengertian yang benar ini akan mampu membimbing Panya sampai mendapatkan nibbana, mencapai nibbana. Oleh karena itu, mengapa dalam samatha bawana tidak akan mampu mendapatkan atau mencapai nibbana? Hanya dengan meditasi satipatthana vipassana sajalah akan mampu mencapai akhir dari penderitaan, akhir dari samsara. So many of our friends also coming already. So we have to stop here. So may you all be able to reach to the free from the samsara. Dhammadesana selesai sampai di sini, dengan harapan semoga Anda semua mampu berlatih untuk dapat bebas dari samsara. Sadhu, sadhu, sadhu.